Selamat pagi, bertemu kembali di pelajaran biologi kelas 10, materi keanekaragaman hayati. Topik kita hari ini kita fokuskan untuk pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan tingkat keanekaragaman hayati, penyebaran fauna, dan penyebaran flora. Untuk soal yang pertama, pernyataan di bawah ini yang tidak menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu konsep tentang keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen yaitu adalah variasi susunan gen dalam satu spesies. Nah, bervariasinya susunan gen akan berpengaruh terhadap sifat dan penampilan makhluk hidup. Akan berpengaruh terhadap sifat dan penampilan makhluk hidup. Nah, bisa dalam bentuk nanti variasi warna, bisa dalam bentuk variasi bentuk, ataupun ukuran, kemudian rasa, sehingga dari soal yang nomor 1, yang tidak menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah, ada kata tidak nih, di sini diperhatikan ya, kata tidak, berarti jawabannya adalah yang D. Itu untuk yang nomor 1. Nomor 2, mangga gedong, mangga harum manis, dan mangga mana lagi menunjukkan keanekaragaman pada tingkat titik-titik. Jawabannya adalah sudah pasti yang A, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Di mana dalam keanekaragaman tingkat gen tadi, keanekaragaman dalam satu spesies akan memunculkan yang namanya varietas. Keanekaragaman dalam satu spesies akan memunculkan varietas. Setiap varietas memiliki susunan gen yang berbeda sehingga memunculkan sifat-sifat yang khas. Kemudian nomor 3, seorang siswa ditugaskan mendata macam-macam buah jeruk. Ditemukan jeruk nipis, jeruk manis, jeruk bali, jeruk limau, dan jeruk lemon. Dari data tersebut, siswa mengelompokkan berbagai macam jeruk dalam keanekaragaman hayati tingkat titik-titik. A, gen, B, jenis, C, populasi, D, komunitas, E, ekosistem. Nah, untuk yang poin yang nomor 3 ini, yang perlu kita ketahui bahwa adalah keanekaragaman tingkat spesies, ya. Keanekaragaman tingkat spesies yaitu variasi antar individu berbeda spesies. Keanekaragaman tingkat spesies yaitu adalah variasi antar individu berbeda spesies. Variasi antar individu berbeda spesies. Nah, biasanya untuk keanekaragaman tingkat spesies ini ada dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat spesies yang individu beda spesies, genus beda, famili sama. Kemudian yang kedua,
individu beda spesies genus sama, famili sama. Nah, sehingga kalau kita lihat dari soal tadi, berbagai macam buah jeruk. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua jenis jeruk tersebut, baik jeruk nipis, jeruk manis, jeruk bali, jeruk limau, dan jeruk lemon, memiliki famili yang sama. Memiliki famili yang sama, genusnya yang sama, tetapi spesiesnya berbeda. Nah, keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dengan lingkungan. Faktor genetik dengan lingkungan atau habitatnya yang memunculkan perbedaan baik secara morfologi ataupun anatomi. Sehingga dari soal yang nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau keanekaragaman tingkat spesies. Nomor 4. Jika seorang mengawinkan seekor kucing Anggora dengan kucing kampung dan akan menghasilkan keturunan yang fertil, maka dapat dipastikan bahwa kedua hewan tersebut tergolong ke dalam apakah satu kingdom, satu famili, satu kelas, satu spesies, atau satu ordo. Nah, untuk yang nomor 4, variasi dalam satu spesies dapat diperoleh melalui teknik hibridisasi atau perkawinan silang. Dan domestikasi juga, di mana domestikasi itu adalah budidaya hewan ataupun tumbuhan liar. Nah, di mana individu satu spesies dapat dikawinkan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Individu satu spesies dapat dikawinkan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Sedangkan individu yang berbeda spesies dalam genus yang sama dapat dikawinkan tetapi tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Nantinya akan menghasilkan keturunan yang steril atau yang mandul. Jadi untuk yang nomor 4, karena tadi adalah yang berkaitan dengan seekor kucing Anggora dan kucing kampung menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi jawabannya adalah termasuk ke dalam satu spesies. Itu yang D. Kemudian nomor 5. Nama ilmiah sirsa adalah Annona muricata, sedangkan nama ilmiah srikaya adalah Annona squamosa. Berdasarkan kemiripan nama tersebut, kedua tanaman menunjukkan keanekaragaman tingkat jenis karena di sini dilihat nama ilmiahnya. Annona muricata dan Annona squamosa. Nah, dari nama ilmiah tersebut bisa kita lihat baik srikaya dan sirsa akan memiliki nama genus yang sama, yaitu sama-sama genus Annona. Sama-sama genus Annona. Dan familinya memiliki famili yang sama. Yaitu famili Annonaceae. Sehingga bisa kita lihat untuk nomor 5 jawabannya adalah Annona muricata dan Annona squamosa memiliki spesies yang berbeda, genus yang sama,
dan famili yang sama. Jadi jawabannya adalah D. Genus sama, spesies berbeda. Sama-sama genus Annona, tapi spesiesnya Sirsa Annona muricata, Srikaya adalah Annona squamosa. Atau bisa kalian lihat juga untuk gambar yang di samping. Ada gambar bawang merah dan bawang putih. Dari ciri morfologi dan anatomi sudah sangat berbeda. Karena untuk yang jenisnya juga atau bisa kalian lihat juga untuk gambar yang di samping. Ada gambar bawang merah dan bawang putih. Dari segi ciri-ciri morfologi, anatomi, terdapat perbedaan. Dan jenisnya juga berbeda. Di mana untuk yang bawang merah, ini bawang merah, kalau untuk nama ilmiahnya bawang merah itu adalah Allium cepa. Ini Allium cepa. Sedangkan untuk yang bawang putih itu adalah Allium sativum. Sedangkan untuk familinya itu termasuk ke dalam famili yang sama, yaitu famili Amaryllidaceae. Itu yang termasuk ke dalam contoh yang lain yang berkaitan dengan soal yang nomor 5. Genusnya sama, familinya sama, tetapi spesiesnya berbeda. Kemudian untuk yang nomor 6. Nomor 6, berikut ini adalah beberapa jenis hewan. 1 citah, 2 harimau, 3 kuda, 4 singa, 5 kijang. Nah, keanekaragaman tingkat spesies di antara satu famili terdapat pada nomor, berarti kita lihat di sini, keanekaragaman tingkat spesies satu famili yang memiliki famili yang sama. Dari 5 contoh hewan tersebut, yang memiliki famili yang sama, yaitu ada citah, kemudian ada harimau, dan singa. Sedangkan untuk kuda berbeda, kijang juga berbeda. Untuk 1, 2, dan 4, yaitu sama-sama memiliki famili Felidae atau kelompok kucing-kucingan. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut kita bisa jawab bahwa citah, harimau, dan singa itu termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman spesies yang memiliki famili yang sama. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4 yang B. Kemudian untuk yang nomor 7. Nomor 7 itu ada gambar tanaman kacang-kacangan. Bisa kita lihat di sana untuk yang peta Cina ada nama ilmiahnya Drosera glauca.
kacang panjang Vigna sinensis, kacang tanah Arachis hypogea, kacang kapri Pisum sativum, kacang buncis Phaseolus vulgaris, dan kacang hijau Phaseolus radiatus. Nah, berdasarkan gambar tanaman tersebut dikelompokkan ke dalam keanekaragaman hayati tingkat apa? Nah, bisa kita lihat dari jenisnya berbeda. Kemudian dari ciri-ciri morfologinya, dari ciri-ciri anatominya juga berbeda. Tetapi memiliki famili yang sama. Famili yang sama. Untuk yang kelompok kacang-kacangan ini, familinya itu adalah famili Fabaceae. Nah, jadi jenis dari kacang-kacangan tersebut itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies yang B. Atau juga nanti bisa juga diperhatikan misalkan untuk yang kacang buncis, ya, kacang buncis, kemudian kacang hijau. Nah, ini juga bisa kita golongkan ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies yang memiliki genus yang sama, yaitu sama-sama genus Phaseolus, ya, genus yang sama, spesiesnya yang berbeda, dan familinya yang sama. Ya, genusnya tadi sama-sama genus Phaseolus, kemudian familinya ada Fabaceae. Sedangkan untuk jenisnya ada kacang buncis dan ada kacang hijau. Tapi untuk keseluruhan, untuk jenis kacang-kacangan, jika kita kelompokkan, bisa termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies yang memiliki spesies berbeda, genus berbeda, famili sama. Itu yang berkaitan dengan keanekaragaman tingkat gen dan tingkat spesies. Sedangkan kalau untuk keanekaragaman tingkat ekosistem, itu yang berkaitan dengan variasi interaksi biotik dan abiotik. Berarti yang menentukan itu adalah faktor abiotiknya, sehingga berbeda wilayah pasti juga jenis tumbuhan ataupun hewan yang ditemukan tergantung dari lingkungan tersebut. Kita lanjutkan ke topik yang berikutnya berkaitan dengan penyebaran fauna dan flora di Indonesia. Kita lihat soal yang nomor 8. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Soal yang nomor 1. Garis khayal yang ditujukan oleh garis A adalah, ini garis A-nya. Nah, garis A itu adalah garis Wallace. Garis A itu adalah garis Wallace. Yaitu garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. BT. Gitu ya. Kemudian untuk yang garis B, yaitu garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Bagian timur. Tapi di sini nanti kita akan lebih fokuskan untuk penyebaran fauna yang menggunakan garis Weber. Garis Weber itu yaitu yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur, tetapi meliputi wilayah, kalau yang di tengah itu yaitu Sulawesi dari sini sampai nanti ke Nusa Tenggara. Sedangkan kalau yang garis B di sini, ini garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur, tetapi yang difokuskan untuk yang bagian timur itu khusus Papua saja. Nah, yang ini adalah garis yang disebut dengan nama Lydekker. Tapi yang ini, yang di sebelahnya,
Ini adalah garis Weber. Nanti yang kita gunakan itu adalah garis Wallace dan garis Weber. Tapi kalau untuk jawaban di sini itu adalah garis Lydekker. Kemudian untuk yang soal nomor 2. Ciri-ciri hewan yang ada di daerah kawasan 1 adalah kawasan 1 berarti tadi yang di wilayah Indonesia bagian barat. Atau kalau kita lihat dari tipe faunanya, yaitu tipe yang oriental. Oriental atau asiatis. Ya. Kemudian kawasan 2, ini kawasan 2 yang di tengah tadi, kawasan 2, yaitu adalah fauna tipe yang peralihan. Kemudian untuk kawasan ketiga itu adalah Indonesia bagian timur atau fauna tipe yang Australia. Nah, sekarang kita lihat untuk ciri-cirinya. Baik di kawasan 1, di kawasan 2, dan di kawasan 3. Nah, secara lebih lengkap akan kita lihat mulai dari tipe faunanya, kemudian daerah penyebaran, kemudian hewan endemik, dan ciri-ciri setiap kawasan. Nah, perlu saya ulangi kembali bahwa di sini nanti kita akan lebih fokus menggunakan garis khayal yang Wallace dan garis khayal Weber. Di mana tadi untuk garis Wallace, garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Kemudian garis Weber, yaitu garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Untuk garis Lydekker itu biasanya yang berkaitan dengan pelajaran geografi, itu biasanya lebih detail. Kita lihat yang pertama untuk penyebaran fauna di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah tipe fauna. Kemudian yang kedua adalah daerah penyebaran. Kemudian yang ketiga adalah hewan endemik. Hewan endemik. Endemik berarti hewan yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-cirinya. Nah, ada 4 hal. Nah, yang pertama kita lihat dari tipe yang oriental. Oriental atau yang asiatis. Nah, untuk yang asiatis ini daerah penyebarannya apa saja? Nah, kita lihat ya. Nah, untuk daerah penyebaran untuk oriental yaitu meliputi wilayah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan, dan Bali. Untuk hewan endemiknya apa saja? Di kawasan Indonesia bagian barat atau yang tipe oriental. Nah, untuk hewan endemiknya yaitu ada harimau Sumatera, kemudian yang kedua ada banteng, badak bercula 1, badak bercula 1, kemudian ada orang utan, ada bekantan, terus tarsius,
Kemudian ada jalak Bali. Ada jalak Bali. Ada elang putih. Elang putih. Ada tapir. Kemudian ada juga gelatik Jawa. Burung gelatik. Sedangkan untuk ciri-cirinya, berdasarkan hewan-hewan yang kita temukan yang endemik di daerah oriental, ciri-ciri yang pertama yang bisa kita lihat yaitu terdapat banyak mamalia berukuran besar. Terdapat mamalia berukuran besar. Mamalia berukuran besar ada harimau Sumatera, ada banteng, ada badak bercula 1, orangutan, dan yang lain. Kemudian ciri yang kedua, banyak terdapat hewan primata. Banyak terdapat hewan primata. Ada orangutan, ada tarsius, dan beberapa jenis monyet yang lagi. Kemudian yang ketiga, terdapat berbagai jenis burung. Terdapat berbagai jenis burung yang memiliki suara merdu. Yang memiliki suara merdu. Itu yang berkaitan dengan tipe fauna oriental. Kemudian yang kedua, yaitu tipe yang peralihan. Yang kedua, tipe yang peralihan. Nah, untuk yang peralihan, daerah penyebarannya yaitu, tadi kita menggunakan garis Weber, ya, yaitu Sulawesi, kemudian Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur atau Timor. Sedangkan untuk hewan-hewan endemiknya di daerah peralihan, yaitu ada anoa, kemudian ada babi rusa, terus ada burung maleo, ada komodo, burung rangkong, dan ada juga di daerah ini tarsius. Karena biasanya untuk daerah penyebaran tarsius di Indonesia ada di daerah Bangka Belitung, di daerah Kalimantan atau yang oriental, dan di peralihan di daerah Sulawesi memiliki jenis tarsius yang berbeda. Kemudian untuk ciri-cirinya, yang pertama, atau ciri-ciri yang berkaitan dengan fauna yang peralihan, yaitu merupakan perpaduan dari ciri oriental dengan ciri australis. Perpaduan antara ciri oriental dengan ciri yang australis, di mana ciri-ciri hewan yang oriental dan yang australis ini bercampur. Mirip hewan oriental dan australis, atau percampuran atau perpaduan. Nah, kemudian yang ketiga adalah
tipe yang Australia atau Australis. Nah, ini daerah penyebarannya yaitu Maluku, kemudian Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, untuk hewan-hewan endemiknya, yaitu ada burung kasuari, ada cendrawasih, kemudian kuskus, ada kanguru, ada walabi, kemudian ada koala. Selanjutnya ada landak Papua. Landak Papua atau disebut juga dengan nama noktiak. Noktiak itu adalah hewan-hewan endemik di daerah yang Australia. Nah, untuk ciri-cirinya ini sebenarnya yang bertolak belakang dengan ciri-ciri yang oriental. Dimana kalau oriental tadi itu banyak terdapat mamalia berukuran besar. Berarti kalau di Australia mamalianya berukuran kecil. Mamalia berukuran kecil. Yang kedua, tidak terdapat hewan primata. Kalau di oriental tadi ada orangutan, ada tarsius, dan jenis-jenis monyet yang lain, ada oak Jawa, seperti itu. Jadi untuk di daerah Australia tidak terdapat hewan primata. Tidak terdapat hewan primata. Kemudian ciri yang ketiga yang berbeda dengan yang di oriental, yaitu kalau di oriental jenis burungnya suaranya merdu, sedangkan kalau untuk di Australis terdapat berbagai jenis burung yang memiliki warna bulu yang menarik. Terdapat berbagai jenis burung yang memiliki warna bulu menarik atau indah. Dan yang terakhir, yang hanya ditemukan di Indonesia bagian timur atau tipe yang Australia adalah terdapat hewan berkantong. Terdapat hewan berkantong. Hewan berkantong. Ada koala, ada kanguru. Itu yang berkaitan dengan penyebaran fauna di Indonesia. Baik tipe yang oriental, peralihan Australia, kemudian daerah penyebarannya, hewan-hewan endemiknya, dan ciri-cirinya. Sehingga untuk yang nomor 8 pertanyaan yang bagian yang kedua itu sudah terjawab. Ada 3 ciri-ciri kawasan 1. Mamalia berukuran besar, banyak terdapat hewan primata, dan jenis burung memiliki suara atau kicauan yang merdu. Untuk yang nomor 9, ada hewan-hewan A, B, C, dan D. Pertanyaannya, tuliskan tipe daerah masing-masing. Nah, berdasarkan yang tadi, penyebaran faunanya, untuk gambar A, ini adalah noktiak. Ini noktiak. Berarti ini berasal dari yang Australis atau Australia, atau yang dikenal dengan nama landak Papua. Kemudian yang B, untuk dari yang B adalah babi rusa. Babi rusa
ini adalah daerah peralihan. Kemudian yang C, burung maleo, ini juga adalah dari daerah peralihan. Dan yang D, ini adalah tapir. Tapir ini berasal dari daerah oriental. Ya, di penjelasan tadi sudah lengkap semuanya. Kemudian untuk yang nomor 10. Nah, kalau kita lihat gambarnya, yang memiliki hidung besar dan agak panjang. Ya, ini nama ilmiahnya Nasalis larvatus, masal hidung. Di ciri khasnya itu di bagian hidungnya. Nah, hewan tersebut merupakan hewan endemik di kawasan tipe oriental. Benar atau salah? Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, bahwa bekantan ini ya, bekantan namanya, bekantan ini merupakan hewan khas daerah Kalimantan. Berarti penyebarannya daerah Kalimantan ini termasuk ke tipe yang oriental. Jadi jawabannya adalah benar. Untuk yang nomor 11, nomor 11 ini karakteristik hewan di daerah oriental. Karakteristik di daerah oriental. Yang A didominasi oleh hewan berkantong. Ini tadi adalah daerah yang Australia. Kemudian mamalia dengan tubuh berukuran kecil. Ada kanguru, ada koala. Ini juga adalah daerah Australia. Kemudian banyak ditemukan burung berjambul. Ini juga termasuk yang Australia. Kemudian yang D, burung berwarna-warni dengan bulu yang indah. Ini juga sama untuk Australia. Dan jawabannya adalah yang E. Beraneka ragam hewan primata bergelantungan di pohon. Ini adalah ciri dari hewan-hewan yang di kawasan oriental atau yang tipe asiatis. Ada orangutan ya, tadi. Kemudian yang berikutnya nomor 12. Nomor 12 ini sudah berkaitan dengan penyebaran flora. Soal nomor 12, flora endemik yang terdapat di hutan Kalimantan. Jenis tumbuhan yang hanya terdapat di hutan Kalimantan, endemik. Nah, untuk yang jawabannya yaitu adalah yang C. Meranti itu adalah khas dari Kalimantan. Nah, untuk penyebaran flora, kita lihat dulu sedikit konsepnya. Untuk penyebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia disebut dengan nama flora malaysiana. Nah, sebutan flora malaysiana ini meliputi kawasan Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini. Mana tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia mirip dengan tumbuhan-tumbuhan yang di negara Malaysia, kemudian Filipina, dan Papua Nugini. Untuk pembagian wilayahnya, flora malaysiana dibagi menjadi 3 daerah penyebaran. Ada 3 daerah penyebaran untuk flora malaysiana. Daerah yang pertama adalah flora Indonesia bagian barat. Flora Indonesia bagian barat. Atau bisa juga disebut dengan sebutan flora dataran Sunda.
Flora dataran Sunda. Nah, untuk flora dataran Sunda, jenis-jenis floranya antara lain, jenis floranya umumnya ini didominasi oleh dari suku Dipterocarpaceae ataupun tumbuhan yang berbiji bersayap dan memiliki ukuran yang cukup tinggi. Nah, jenis-jenis flora yang di dataran Sunda yaitu ada mahoni, kemudian ada Nepenthes, kantong semar, Nepenthes, kemudian ada jati. Ini jati biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian ada kamper, Rafflesia. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua adalah flora Indonesia bagian tengah. Flora Indonesia bagian tengah atau flora dataran tengah. Nah, untuk jenis floranya yaitu ada eukaliptus atau kayu putih, kemudian ada kayu eboni, dan ada cengkeh. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga itu yaitu adalah flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul. Untuk jenis floranya yaitu ada ini khas yang di Papua ya. Papua itu ada matoa, kemudian ada buah merah yang digunakan sebagai obat kanker atau tumor, dan sagu. Itu adalah wilayah yang termasuk ke dalam penyebaran flora di Indonesia atau flora Malaysiana. Kita kembali ke soal tadi. Yang nomor 12, tadi jawabannya adalah Meranti. Itu adalah di daerah yang Kalimantan ataupun di daerah yang Indonesia bagian barat. Untuk yang nomor 13, tumbuhan Rafflesia arnoldi di atas merupakan tumbuhan khas daerah apa? Nah, untuk Rafflesia sendiri, Rafflesia itu penyebarannya bisa di daerah Sumatera. Ya, untuk Rafflesia ada yang di daerah Sumatera, ada yang di daerah Kalimantan, ada juga yang di daerah Jawa. Tapi khusus untuk Rafflesia arnoldi ini hanya ditemukan di wilayah Sumatera saja. Sehingga jawabannya itu yang C. Tetapi untuk yang Rafflesia borneensis, ini Borneo, berarti ini adalah yang di Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah Rafflesia Padma. Ini adalah yang di Jawa, tepatnya di Nusa Kambangan. Sehingga kalau misalkan ditanyakan untuk penyebaran tumbuhan Rafflesia, bisa di Jawa,
bisa di Sumatera ataupun di Kalimantan. Karena yang disoal adalah Rafflesia arnoldi, berarti itu adalah tumbuhan khas yang di Sumatera. Terus yang soal yang terakhir, flora yang persebarannya banyak di daerah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Yang A, kayu putih dan matoa. B, matoa dan meranti. C, sagu dan rotan. D, meranti dan rotan. E, nangka dan sagu. Untuk jawabannya adalah yang A, kayu putih dan matoa. Untuk yang B-nya, meranti itu di daerah Kalimantan. Yang C, rotan itu juga wilayah Sumatera atau Kalimantan. Kemudian yang D, salah dua-duanya ya. Yang D, meranti dan rotan. Kemudian yang E, nangka. Kalau nangka itu didominasi Indonesia bagian barat. Sedangkan di Indonesia bagian timur untuk nangka jenisnya tidak ada. Yang paling banyak adalah sagu. Jadi jawaban yang nomor 14 adalah A. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pembahasan soal yang kita lakukan hari ini bisa membantu di dalam penguasaan materi keanekaragaman hayati. Sampai ketemu kembali di topik yang berikutnya. Tetap semangat. God bless you.